Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini akan memasuki match ke-7 dan ke-8. Di match ke-7 dan ke-8 ini Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Australia. Ya, di match ke-7 Indonesia akan bertandang ke markas Australia dan di match ke-8 Indonesia akan menjamu Bahrain. Nah, apa sih yang akan terjadi di match ke-7 dan ke-8 ini? Ya, Jepang sendiri bisa memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia sebagai pemuncak klasmen. Apabila di match ke-7 Jepang bisa mengalahkan Bahrain dan Australia juga bisa memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai runner up apabila Australia berhasil menyapu bersih pertandingan saat melawan Indonesia dan melawan Cina. Nah, untuk Indonesia apa? Indonesia juga bisa lolos ke babak 4 besar ya, ke babak keempat apabila Indonesia berhasil menyapu bersih 2 laga di bulan Maret ini. Namun Indonesia belum bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 apabila Indonesia memenangkan 2 laga di bulan Maret ini. Dan Indonesia baru bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di bulan Juni atau tepatnya di matchday ke-9 ya, saat Indonesia berhadapan dengan Cina. Ya, apabila ini Indonesia menang 2 kali dan lawan Cina menang lagi, sudah dipastikan Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia sebagai runner up dari grup C. Ya, mari kita hitung-hitungan apa saja yang akan terjadi di bulan Maret ini. Ya, saat ini Jepang menempati posisi pertama di klasmen grup C ya dengan poin 16 dan selisih gol 20. Australia di posisi kedua dengan poin 7 selisih gol plus 1. Indonesia ada di peringkat ketiga dengan poin 6 dan selisih golnya minus 3 sama dengan Arab Saudi. Namun Indonesia unggul head to head atas Arab Saudi. Di posisi kelima ada Bahrain dengan poin 6 dan selisih gol minus 5. Dan Cina ada di posisi keenam dengan poin 6 dan selisih gol minus 10. Kita lihat di pertandingan ke-7, apa yang terjadi apabila Indonesia berhasil mengalahkan Australia. Di sini ya, saya rasa Indonesia akan bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-2. Nah, apabila ini terjadi Indonesia akan naik ke posisi kedua dengan poin 9 dan selisih golnya minus 2. Namun kita lihat di pertandingan lain, Jepang saya kira akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Bahrain ya, Jepang akan bisa mengalahkan Bahrain dengan skor 5-0 sama seperti di leg pertama dan Arab Saudi akan bisa mengalahkan Cina dengan skor 2-0. Ya, apabila skor ini terjadi, Indonesia tetap ada di posisi ketiga ya dengan poin 9 dan selisih golnya minus 2 karena Arab Saudi ada di posisi kedua dengan poin 9 selisih gol minus 1. Kecuali di sini Arab Saudi hanya menang tipis lawan Cina dengan skor 2-1. Indonesia lah yang akan ada di peringkat kedua karena unggul head to head dari Arab Saudi. Ya, apabila ini terjadi, Indonesia ada di peringkat kedua, Arab Saudi di peringkat ketiga, Australia di peringkat keempat. Ya, kita lanjut ke pertandingan ke-8. Indonesia menghadapi Bahrain. Saya rasa Indonesia akan menang dengan skor 2-0. Ya, Jepang menghadapi Arab Saudi. Bisa saja Jepang terpleset karena menurunkan skuad keduanya ya karena di sini Jepang sudah lolos otomatis sebagai juara grup. Namun Jepang juga tidak mau kalah karena misalkan kalah akan kehilangan banyak poin. Saya rasa Jepang tetap akan berusaha tampil maksimal dan akan memenangkan laga dengan skor 1-0 lawan Arab Saudi.
Nah, di pertandingan lain Cina versus Australia, saya rasa Australia yang akan menjadi pemenang ya. Nah, di sini apabila karena di sini Cina juga dan Bahrain masih bisa merangsek naik ya. Tetapi posisi Indonesia hampir dipastikan bisa mengamankan posisi 4 ya atau mengamankan ke putaran keempat. Walaupun Indonesia masih bisa disamakan poinnya sama Bahrain dan Cina apabila mereka memenangkan laga semua ya, tetapi di sini selisih golnya sangat jauh ya, sangat jauh dan Indonesia hampir mustahil bisa digeser oleh Cina dan Bahrain apabila kondisi poinnya seperti ini. Tapi tetap namanya pertandingan masih bisa terjadi ya apabila Indonesia nanti kalah dari Cina dengan skor 12-0 ya Indonesia bisa kegeser ya dengan catatan Cina dan Bahrain memenangkan semua laganya ya. Tapi itu hampir mustahil ya dan Indonesia bisa mengamankan posisi keempat atau mengamankan ke ronde berikutnya. Tapi belum bisa mengamankan lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, kita lihat apabila di matchday ke-9 Indonesia lawan Cina, Indonesia menang dengan skor 2-0. Ya, di sini Indonesia sudah mengamankan lolos langsung ke putaran keempat, tapi belum ke putaran Piala Dunia karena di sini ada Jepang dan Australia yang akan bertanding. Apabila Australia cuman imbang ya, Indonesia dipastikan akan lolos langsung. Tetapi apabila Australia memenangkan laga, Indonesia masih harus menunggu sampai pertandingan terakhir. Di sini Arab Saudi juga misalkan menang melawan Bahrain. Nah, kita masih menunggu di pertandingan terakhir. Kita bisa saja ya tersalip oleh Australia dan tersalip oleh Arab Saudi. Tapi tidak bisa tersalip oleh Bahrain dan Cina. Dan di pertandingan terakhir Indonesia misalkan ya, Indonesia berhadapan dengan Jepang. Indonesia bermain imbang atau kalah. Imbang misalkan ya karena Jepang sudah menurunkan skuad mudanya misalkan ya. Australia dan Arab Saudi. Dari sini Australia bermain imbang juga. Dan Cina akan menang lawan Bahrain seperti di leg pertama. Nah, apabila ini terjadi, Indonesia yang akan lolos ke Piala Dunia ya, dengan poin 16 selisih gol plus 2. Namun, ya, ada kata namun, apabila di sini Australia bermain menang melawan Arab Saudi, yang lolos adalah Australia. Ya, karena selisih golnya lebih baik dari Indonesia. Berbeda cerita apabila Indonesia di sini menangnya 3-0 misalkan ya sama Bahrain 3-0. Tetap yang lolos Indonesia karena Indonesia menang head to head dari Australia. Ya. Jadi masih tergantung ya, masih sangat dinamis nanti pertandingan ke depan. Indonesia masih memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia secara langsung dan Australia juga masih memiliki peluang, Arab Saudi masih memiliki peluang, Cina dan Bahrain juga masih memiliki peluang. Jadi di klasmen grup C ini akan sangat dinamis dan akan sangat menegangkan. Pertandingan demi pertandingan akan sangat menegangkan. Indonesia mudah-mudahan bisa menyelesaikan semua laganya dengan poin yang positif ya dan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis di ranking kedua ya, di posisi kedua di bawah Jepang. Indonesia hebat.